Bagaimana cara-cara ta'aruf? Ya, bagaimana sih caranya ta'aruf? Tadi kan beberapa hal ya. Sekarang bagaimana cara-cara ta'aruf? Sebenarnya cara ta'aruf itu tidak dijelaskan secara rinci dengan dalil-dalil. Ini dalilnya ta'aruf, langkahnya begini begini begini. Artinya dengan cara penjelasan rinci. Ada hadis tentang ta'aruf. Artinya penjelasan yang khusus dan rinci. Ini tidak ada. Sehingga apabila tidak ada penjelasan secara rinci dalam syariat, maka kita gunakan kaedah al-adatul muhakkamah. Kita menggunakan hukum bagaimana adat dan istiadat setempat yang tidak melanggar syariat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat secara rinci, maka kembalinya adalah ke adatnya. Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya misalnya di Al-Quran disebutkan laki-laki muamalah yang bagus dengan istrinya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istrimu, muamalah dengan istrimu dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Itu yang ma'ruf itu bagaimana sih? Dalam syariat tidak dijelaskan secara rinci. Sehingga kembali ke adat. Contohnya, apakah termasuk ma'ruf kalau sudah menikah, istri ini kita sediakan pembantu atau tidak? Apakah setelah nikah ini tugas istri itu harus ngepel, masak, cuci, dapur dan sebagainya? Apakah itu cara ma'ruf apa enggak? Kita biarkan istri ngepel dan sebagainya? Jawabannya adalah kembali ke adat dan istiadat yang berlaku di saat itu, zaman itu, dan waktu itu serta masyarakat itu. Jadi kalau memang di masyarakat itu istri memang biasa masak, istri yang nyuci, istri yang ini, berarti begitu cara ashiruhunna bil ma'rufnya. Tapi kalau tidak, misalnya di kota dan di sebagainya, mereka tidak biasa, mereka anak orang kaya biasa dimanja, ini kita cara ma'rufnya sediakan yang bisa membantu istri. Itu cara ma'rufnya. Nah demikian juga dengan ta'aruf ini, secara dalil tidak ada dijelaskan rinci, harus begini caranya secara rinci, tidak. Sehingga kembali ke adat istiadat setempat, caranya bagaimana selama tidak bertentangan dengan syariat dan mengikuti rambu-rambu kaidah umum. Karena ada rambu-rambu kaidah umumnya. Ya, karena bagaimana cara ta'aruf? Oh, harus bagaimana sih? Harus begini. Gimana sih cara kenal tuh? Harus bagaimana? Nah, ini tidak dijelaskan secara rinci. Kembali ke adat dan kaidah. Ada beberapa hal ya, cara-cara kita ta'aruf. Ada beberapa hal, poin-poin yang perlu kita jelaskan ya. Pertama ada kaidah-kaidah umum ketika ta'aruf ya. Yang pertama, ketika ta'aruf ini kita perlu meluruskan niat. Bahwasanya kalau kita sudah ta'aruf, berarti kita ini mau nikah. Ta'aruf berarti kita mau nikah, luruskan niat. Mencari pasangan yang soleh dan soleha. Ini yang pertama. Ta'aruf ini sudah mau menikah. Bukan cuma sekedar sensasi, mencari ini dan sebagainya. Atau sekedar pengen tahu bagaimana memainkan hati perempuan dan sebagainya. Harus benar-benar sudah mau menikah. Jangan cuma sekedar pengen-pengen aja gitu ya. Harus benar-benar mau menikah. Sehingga kita dapati oknum, ada ikhwan, kita menyebutnya istilahnya ahlun nazar wa ta'aruf. Kerjaannya apa? Dia ngajak ta'aruf akhwat untuk sekedar main-main aja. Main-main pengen ganggu dan sebagainya. Apalagi di zaman now tadi ya, gampang itu. Tinggal DM si akhwat, tinggal di inbox, diucapkan kata-kata yang bagus, kata-kata ini kasih, padahal copy paste kata-kata tersebut. Akhwatnya kelepek-kelepek, Masya Allah. Apalagi setelah akhwat cek, dibuka akun ikhwannya, Masya Allah. Akun ikhwannya kayaknya soleh ini. Postingannya agama semua, Masya Allah. Padahal kopas semua. Gitu ya. Masya Allah ya, akunnya postingannya nasihat-nasihat agama ya, dan sebagainya. Ini pasti ikhwan soleh. Padahal tidak dikenal. Kemudian inbox gitu kan, Masya Allah ukhti, saya ingin ta'aruf, begini-begini. Kemudian begini, Masya Allah. Kelepek-kelepek sudah. Akhirnya terjerumus dalam ta'aruf yang tidak syar'i. Tidak syar'i dan sebagainya. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Beberapa akhwat ditipu. Beberapa akhwat diginikan. Diajak ketemuan. Diajak begini. Akhirnya kurang lebih seperti pacaran. Ada yang dahnya. Jadi sedemikian. Ada oknum seperti ini. Ngajak ta'aruf. Tapi tidak syar'i. Ya, belum lagi yang oknum ta'aruf. Ini ahlun nazar wa ta'aruf. Kenapa? Belum apa-apa minta foto. Masya Allah. Jadi dia kumpulin foto akhwat itu. Dia ta'aruf sama berapa orang. 1, 2 semua tuh di inbox semuanya. Ta'aruf dengan 10 sampai 15 orang, kumpulin foto akhwat, belum apa-apa kumpulin foto, minta foto. Akhirnya foto akhwat tersebut dijajar 1, 2, 3 sampai 15, baru di absen. Fulanah 8, 6,5, 7, 9, Masya Allah. Astagfirullah 5,5. Jadi akhwat juga hati-hati, ta'aruf ini hati-hati. Ini kalau seperti itu jangan. Ada prosedurnya. Dan ini juga salah satu adab dalam ta'aruf. Adab dalam ta'aruf itu ta'aruf satu-satu. Ingat, ini adab dalam ta'aruf satu-satu. Jangan sampai ikhwan ta'arufnya 5 orang, 5 akhwat dalam sekali periode. Atau akhwat juga sama, ta'arufnya sama beberapa ikhwan sekali periode. Apalagi sekarang kan zaman now gampang kan, sana sini. Kalau dulu sulit, kita bisanya ta'arufnya minta tolong sama beberapa ikhwan-ikhwan yang sudah menikah. Sekarang otomatis bisa. Zaman dulu kita mau dapat nomor akhwat gimana? Nggak bisa. Mau ketemu apalagi sulit, malu gitu kan? Gimana bisa? Ya aneh aja gitu, ada ikhwan akhwat gitu, cingkrangan cadaran, terus habis itu ketemu di kafe berdua. Masya Allah. Nggak bisa zaman dulu, sulit. Sekarang gampang, zaman now gampang ini.
Ta'aruf. Makanya yang pertama ta'aruf itu satu-satu. Tadi sudah luruskan niat harus menikah. Sudah siap menikah. Yang ikhwan sudah turun SIM-nya. SIM. Surat izin menikah. Yang masih kuliah ya. Sudah turun SIM, surat izin menikah dari orang tua. Jangan sampai sedang kuliah kemudian orang tuanya kamu masih kuliah. Kamu sudah tanggung biayanya. Jangan sampai istilahnya orang tua nolak. Kecuali kalau kita sudah biaya kuliah sendiri. Jangan nekat mau nikah tapi biaya kuliah masih minta orang tua, ikhwan kan gimana? SIM-nya turun dulu, surat izin menikah. Tadi sudah luruskan niat, kemudian satu-satu. Tadi ya, satu-satu. Jadi selesaikan dulu dengan misalnya ikhwan, selesaikan dulu dengan akhwat ini. Selesaikan dulu. Kalau sudah selesai baru sama akhwat yang lain. Jangan sekali ta'aruf 5, 10, subhanallah. Ini satu-satu dulu selesaikan. Kemudian setelah selesai, kalau tidak cocok baru ganti yang lain. Jangan sekali ta'aruf beberapa, ini akan menyakitkan hati. Akan menyakitkan hati sebagaimana kita ikhwan juga tidak suka. Ketika akhwat ta'aruf sama kita, ta'aruf sama ikhwan lain juga. Suka tidak kita? Tidak mau kan, makanya la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau kita tidak mau digituin, jangan begitukan orang lain. Kalau kita tidak ingin akhwat tersebut dia ta'aruf sama kita, ta'aruf sama beberapa ikhwan yang lain, kita juga jangan. Jadi ingat ta'aruf itu satu persatu, itu masalah adab. Satu persatu, selesaikan dulu sama dia. Kalau sudah cocok baru sama yang lain. Pertama kita luruskan niat dulu. Kemudian juga kita perhatikan kaidah umum dalam ta'aruf. Yang jelas itu bukan mahram, masih asing. Sehingga tidak boleh kita ikhtilat, tidak boleh juga kita berkholwat, apalagi la yakhluwanna rajulun biimratin. Tidak boleh berkholwat laki-laki dan perempuan. Kemudian juga untuk menjaga hal-hal seperti ini supaya tidak ada ikhtilat, supaya tidak kholwat. Oleh karena itu ta'aruf yang syar'i kita minta tolong dengan yang namanya comlang, baik mak comlang maupun pak comlang. Ta'aruf syar'i seperti itu. Jangan sekali-kali ta'aruf langsung berdua. Karena di zaman now mudah ya, berhubungan langsung. Kalau zaman dulu di zaman dulu pasti ada comlangnya. Hadijah radhiyallahu taala anha menikah dengan Nabi ada comlangnya. Ya tidak? Demikian juga dengan Nabi SAW beberapa sahabat mengatakan kuntu waslan, saya yang hubungi nikahnya Nabi dengan ini, saya yang hubungi. Jadi ketika ta'aruf dalam rangka saddu dzara'i, menutup jalan-jalan ke arah ihtilat dan khulwat, tidak langsung. Proses ta'arufnya saling mengenalnya, tukar CV, saling nanya, tidak secara langsung. Karena ini saddu dzara'i dalam rangka menutup jalan-jalan ke arah ihtilat, khulwat, bahkan berzina. Harus pakai comlang yang menghubungkan. Karena kalau langsung nanti Masya Allah pertama, ukhti gimana, Masya Allah saya lihat postingannya, ukhti luar biasa ya. Tampaknya solehah, saya ingin maju terus ini. Pengen lebih kenal, boleh tidak? Kirim-kiriman, kirim CV, langsung. Akhirnya apa? Lama-lama curhat-curhatan, lama-lama Masya Allah. Kalau curhat sama ukhti lebih tenang rasanya, Masya Allah. Nggak kebayang kalau kita lanjutkan nanti ya, Masya Allah. Itu dicomblangin yang digitukan berapa akhwat gitu. Jadi ingat, ta'aruf syar'i itu lewat comblang. Apalagi di zaman ini, lewat perantara, wasl. Tidak langsung, inbox langsung, DM langsung. Dan para akhwat juga harus kuat. Para akhwat juga jangan sampai kemakan dengan gombalnya, puitisnya, dan sebagainya langsung. Kalau kamu memang ikhwan sejati, kita lewat comblang, jangan langsung seperti ini. Tapi kadang-kadang akhwat tidak kuat, karena lihat puisinya kelepek-kelepek. Gitu ya. Langsung lanjut, balas-balasan terus. Akhirnya lama-lama kangen, ketemuan, dan sebagainya. Jadi akhwat juga hati-hati kalau ada ikhwan, ya ikhwan gombal, ikhwan genit gitu. Mau ajak ta'aruf, iya silakan ahi. Tapi kita lewat comblang, ada perantara. Jangan langsung seperti ini, nanti kita akan terbuka. Kita akan bisa jadi tidak kuat nanti. Ya, tidak kuat. Jadi lewat comblang. Dan kemudian yang perlu diperhatikan, comblang ini ya kita usahakan adalah orang yang sudah menikah. Comblang yang sudah menikah. Kita minta bantuan misalnya senior kita yang sudah menikah, kemudian atau ustadz kita, atau orang-orang yang memang dia ada bapak-bapak ikhwan yang spesialis comblang biasanya, di kota itu biasanya ada. Kita lewat perantara mereka yang sudah menikah. Sehingga yang ikhwan nanti lewat suaminya meneruskan ke istrinya, dan istrinya meneruskan ke akhwatnya. Ustadz kok lama banget? Ya memang begitu caranya. Memang sabar. Lama banget caranya. Iya memang begitu. Pelan-pelan. Tukar biodata, mau tanya-tanya, mau apa, memang begitu caranya. Ikhwan ke suaminya, suami ke istrinya, istri ke akhwatnya. Begitu caranya untuk menjaga hati dalam langkah saddu dzara'i. Kalau comblangnya belum nikah, Masya Allah, berapa kejadian akhirnya akhwatnya nikah sama comblangnya. Masya Allah gitu. Berapa kejadian. Ternyata comblangnya ini lebih berkenan di hati saya, Masya Allah. Ya kan? Dan comblangnya juga Masya Allah setelah tukar CV kan mampir ke dia dulu. Masya Allah ini akhwat idaman saya. Akhirnya comblangnya akhirnya dia comblangkan, dia bukan CV-nya mampir ke dia. Mampir ke comblangnya yang masih jomblo ini. Ya, akhirnya dia teruskan ke ikhwan itu, bukan terusin CV-nya, dia teruskan undangannya undangan. Akhwatnya ikhwannya Masya Allah. Ya, jadi comblang jangan sampai yang belum nikah gitu, sudah nikah. Minta senior, misalnya ini memang, dan ini untuk tadi saddu dzara'i. Ya, mencegah jalan-jalan ke arah sana. Dan jangan sekali-kali di zaman now ini tadi ya inbox langsung, tidak. Itu semuanya membuka ke arah pintu khalwat, perzinahan dan sebagai minimal zina hati. Ingat kan, zina tangan berzina, dihadiskan kaki berzina, kemudian hati berzina dan kemaluan yang membenarkan. Itu dalam hadis. Hati bisa berzina juga dan tidak kuat. Urusan cinta berat ini.
Ya, urusan cinta berat ya. Sudah kena cinta, terkena virus merah jambu atau terkena virus namanya khamr asmara. Karena khamr ada dua sifatnya. Pertama, menghilangkan akal, yang kedua membuat ketagihan. Nah, kalau sudah khamr asmara, dua-duanya kena. Pertama, menghilangkan akal atau sebagian akal ya. Jadi kalau sudah kena khamr ini, langsung hilang akalnya. Kalau sudah seperti ini, kita ini dunia milik berdua, yang lain kontrak. Kemudian ketagihan, ada ketagihan, pengen ketemu terus, teringat padamu terus ya. Sekali tidak ada SMS atau WhatsApp dari dia, dunia hampa, Masya Allah. Dunia kering, sepi dan sebagainya, tidak ada semangat. Ketagihan ini khamr asmara. Hati-hati. Dimulai dari apa? Dimulai dari tadi inbox, dari apa? Hati-hati. Jadi ingat, yang namanya ta'aruf itu harus dengan comblang. Dan comblangnya sudah menikah. Prosedurnya demikian. Ketika prosesnya, tukeran CV dan sebagainya. Ini cara ta'aruf. Kemudian selanjutnya, ketika ta'aruf, namanya ta'aruf kita akan mengenal. Dan memang jangan sampai orang dulu katakan, jangan sampai beli kucing dalam karung. Memang benar. Dan kita harus benar-benar tahu calon kita ini bagaimana dengan informasi yang valid. Dan ketika proses ta'aruf tersebut, kita harus menggali sebanyak mungkin, memang sebanyak mungkin, dengan informasi yang valid. Harus, calon pasangan kita yang kita hidup bersamanya sekian lama. Kalau dengan orang tua mungkin kita belasan tahun kita hidup. Setelah SMA berangkat. SMA umur berapa? 17, 16. Setelah SMA berangkat menuju kota lain untuk menuntut ilmu. Pisah dengan orang tua. Setelah itu nikah. Jadi sama orang tua kita belasan tahun. Sama anak sama juga berarti. Anak sama kita belasan tahun. Tetapi pasangan kita, istri, suami bertahun kenal, kita harus baik benar-benar yang sesuai yang kita inginkan dan baik agamanya, baik ini kita harus cari benar-benar informasi tersebut dalam proses ta'aruf ini. Bagaimana langkah pertamanya? Langkah pertama yang umumnya dilakukan di Indonesia, jadi ini adatnya ya, adalah memang pertama kita harus cari dulu orangnya gitu ya. Jadi mau ta'aruf ya cari orangnya dulu. Siapa? Dia mau apa enggak gitu. Mau sih mau, tapi ada yang mau gatel, mau muntah, mau apa gitu kan, beda kan. Beda-beda maunya. Iya, jadi cari dulu siapa yang cocok dan sebagainya. Biasanya kalau kita cari macam-macam ya, ada yang ketemu di kampus, ada yang ketemu di mana, ada yang dapat informasi. Nah, kalau kita serius ta'aruf, aja ta'aruf. Kalau kita serius menunjukkan kita benar-benar serius. Ada dikenalkan oleh seseorang. Untuk dalam proses ini kita ta'aruf. Bagaimana? Biasanya kalau di Indonesia umumnya langkah pertama adalah saling tukar biodata dulu. Kita buat biodata singkat, kita tulis biodata singkat tersebut secara umum saja. Ya, seperti profil umum, nama, orang tua, pendidikan, pekerjaan, profil singkat ya, secara umum saja. Jadi ini CV yang pertama ini secara umum, ringkas, orang tua dan sebagainya, belum lengkap. Jadi saling tukar dulu. Dan ini lewat comblang perantara. Kita kasih ke suaminya, suami ke istrinya, istri ke ini, dan kirim juga. Kirim. Begitu caranya, jangan langsung. Nanti membuka pintu nanti, ya, membuka pintu. Pokoknya begitu caranya. Ya. Jadi itu kita tukar CV, data-data dasar dulu. Tukar. Ihwannya dapat, ahwatnya dapat. Data-data umum saja, belum lengkap. Ya, dan ingat harus satu-satu ya, jangan istilahnya bahasa orang Jawa kemaruk ya, semua ahwat gitu kan ya Allah. Satu-satu. Nah, ketika ihwannya dapat, ahwatnya dapat, dia tahu gambaran umum. Oh, ahwat ihwannya begini, umurnya begini, dia sukunya ini, gambaran umum. Kemudian ditanya, mau lanjut apa enggak? Ihwannya tertarik apa enggak? Ahwatnya tertarik apa enggak? Kalau enggak tertarik ya sudah gitu. Nah, kalau sama-sama tertarik, lanjut apa enggak? Nanti comblangnya nanya, "Ini lanjut apa enggak nih?" Oke, lanjut. Nah, dua-duanya lanjut, barulah mereka tukar informasi yang lebih dalam lagi, saling kirim lagi, kirim data. Yang lebih dalam lagi, pekerjaan bagaimana, ini bagaimana. Kemudian misalnya tadi katanya keluarga 3 bersaudara, ibunya begini, ditanya lagi ibunya gimana sih. Jadi kirim biodata yang lebih lengkap lagi tahap kedua. Yang tahap kedua ini kirim biodata yang lebih lengkap lagi, tukeran lagi. Kemudian ada tidak yang ingin ditanyakan? Kalau ingin bertanya lewat comblang lagi, saya ingin tanya, tadi katanya ibunya begini. Nah, kamu katanya pekerjaannya begini, pekerjaannya di sana, katanya akan di sana, bisa enggak pindah pekerjaannya, pindah apa enggak? Karena saya tidak boleh keluar dari kota ini, kata ibu. Enggak boleh dibawa jauh-jauh. Katanya ditugaskan ke Papua, saya tidak mau ke Papua gitu. Bisa enggak ini apa, mau pindah apa enggak, itu bisa ditanya. Lewat perantara, ingat lewat perantara terus, jangan langsung. Harus lewat perantara, lewat comblangnya tersebut. Begitu caranya. Ditanya dan terus. Nah, kemudian ketika sudah kayaknya bagus ini. Setelah tukar data yang lebih banyak lagi, bagus. Nah, barulah kita istilahnya mencari lebih dalam. Kalau sudah ya sudah berhenti. Kita stop. Nggak cocok karena sebenarnya saya secara umum sudah cocok. Tetapi katanya kamu ini kerjanya di Papua, saya nggak mau dibawa ke Papua. Ya sudah cocok, sudah berhenti kalau begitu. Orang tua, stop. Tapi kalau lanjut silakan. Nah, ketika sudah lanjut, data-data secara umum sudah cocok, data-data yang banyak cocok, baru kita ta'aruf, yang kita berusaha mendalami yang lebih dalam lagi. Kita mulai cari informasi tentang orang ini, misalnya ihwan, cari informasi tentang ahwat ini. Biasanya caranya di Indonesia, cara cari informasinya kita minta testimoni beberapa sahabatnya, saya minta testimoni sahabat-sahabatmu. Nanti sahabatnya testimoni, dan yang memberikan testimoni tersebut dia harus jujur ceritakan baik dan buruknya. Dan ini bukan ghibah. Harus ketika kita cari ahwat tersebut atau ihwan tersebut, ingin cari, dia tanya, saya sedang ta'aruf dengan dia.
Ya, kamu sahabatnya, saya minta testimoni kamu tentang dia. Dan sahabatnya ketika ditanya dan tahu ini proses ta'aruf, kita harus jelaskan baik buruknya. Ini bukan gibah. Dia baik begini-gini tapi ternyata pelit. Nah, enggak apa-apa. Oh, jangan. Kita jelaskan baik buruknya, dia punya sifat baik, buruk dan sebagainya. Kita minta testimoni. Kemudian juga kita cari informasi sebanyak mungkin. Kalau perlu kita hubungi keluarganya, kita perlu hubungi temannya, kita perlu ini kita cari. Terus terang aja, saya sama dia sedang ta'aruf. Saya butuh informasi yang banyak tentang dia. Cari informasi yang benar-benar, terutama yang penting tentang agamanya dan sebagainya. Tunkahul mar'ah lil arba lima liha li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfa fi zati din taribat yadak. Cari informasinya tentang agamanya, tentang hartanya, nasabnya, kemudian tentang dinnya bagaimana, kita pilih yang punya agama. Kecantikan, cari informasi sebanyak mungkin. Cari siapa, kita cari. Dan kemudian kalau kita ingin cari hakikat orang ini, kita usahakan cari orang-orang yang selalu dekat dengan dia, yang tahu kehidupan dia. Cari. Contohnya misalnya dia tinggal di Wisma, tinggal di mana, tanya teman Wismanya, dia ngapain aja. Ya, dia gimana kesehariannya, pada subuh bagaimana, tidur apa tidak, di kamar dia banyak nonton film Korea apa tidak, banyak ini dan sebagainya, tanya itu. Ya, dia gimana, marah apa tidak. Dan memang kurang subjektif kalau kita tanya teman pengajiannya doang. Bagaimana si fulana? Masya Allah datang terus ke kajian, baik terus lama di kajian ramah dan sebagainya. Ya iya, gitu kan. Tapi kita cari juga teman-temannya, semua teman-teman berbagai kalangan, terutama teman-teman yang dia selalu bersama dia terus. Misalnya teman wismanya, teman kosnya, kita ketahuan subuh ngapain. Ya, tidur ternyata, malam begadang, nonton bola, nyelesain film Korea dan sebagainya. Kalau begini apa, ya, di kajian semuanya seramah. Di kajian semua juga adab, tapi ternyata setelah ini disenggol sedikit marah, ngambak dan sebagainya. Itu kita tanya. Kalau Ikhwan juga sama, tanya teman bisnisnya. Gimana dia bisnis, amanah apa tidak? Begini kita tanya. Kita cari sebanyak mungkin informasi tersebut. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Benar itu. Cari ini, jangan main-main. Bukan hanya sehidup semati, tetapi sehidup sesurga nanti. Sehidup sesurga. Selamanya jadi pasangan kita nanti. Selama-lamanya. Jadi harus dicari informasinya tersebut ya. Cari yang baik semua. Jangan ragu-ragu, tanya. Terus terang saya sedang ta'aruf sama dia. Saya pengen tahu informasi apa. Ya, dan kaidahnya orang-orang yang itu dia jelaskan baik buruknya harus terus terang. Sebagaimana ada sahabiah tanya kepada Nabi, ada dua orang yang lamar saya nih. Pertama Muawiyah, satu Abu Jahal. Nabi SAW terus terang. Kalau Muawiyah miskin, kalau Abu Jahal ini tidak pernah meletakkan tongkatnya, artinya sering mukul. Terus Nabi SAW terus terang. Terus terang jadi. Dan memang kita perlu tahu baik buruknya, kita perlu tahu. Dan ingat, karena tujuan yang mulia dan niat yang ikhlas, boleh semuanya tadi gibah. Oleh karena itu kalau niatnya tidak baik, niatnya cuma sekedar main-main, niatnya cuma sekedar pengen tahu, pengen mendapatkan gelar Ikhwan ahlun nazar wa ta'aruf gitu. Masya Allah, ini bahaya ini. Kerjaannya cuma ngumpulin foto ahwat doang. Sebenarnya tidak pengen nikah, pengen tahu aja sih ahwat-ahwat ini gimana sih tampangnya gitu. Ya, koleksi foto ahwat. Ini tidak benar, makanya harus ikhlas.